Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Sesuai keinginanmu. Dalam kehidupan sebelumnya di abad sebelumnya, aku adalah seorang supir bus wisata. Itu adalah pekerjaan yang bagus untuk satu orang, membawa aku ke seluruh penjuru Amerika dan ke Kanada beberapa kali. Perusahaan tur sering menyewa pemandu untuk menunjukkan bus penuh orang asing di sekitar kota atau taman nasional atau sejenisnya. Pemandu biasanya adalah penduduk lokal dan memiliki pengetahuan tentang sejarah dan keindahan daerah tersebut. Sebagian besar setidaknya kompeten, dan beberapa sangat baik dalam pekerjaan itu. Suatu hari di kota bagian utara, aku lupa di mana, kami menjemput seorang wanita yang tidak memiliki banyak pengalaman dengan bus wisata. Dia memiliki kepribadian yang aneh dan sedikit cold fish atau sejenisnya. Aku tidak harus menyukainya. Aku hanya harus bekerja dengannya selama 1,5 jam. Segera menjadi jelas kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku belum pernah ke kota itu sebelumnya. Tidak tahu apa yang ada dalam agendanya, bahkan jika aku tahu jalanku, dan dia memberikan sedikit informasi kepadaku. Jelas, melakukan pekerjaan yang efisien untuk mengarahkan pengemudi adalah bagian penting dari pekerjaan itu. Tetapi dia memberitahu aku kalau dia akan memberitahu aku kemana harus berbelok. Seperti yang bisa dibayangkan. Memiliki 1 atau 2 petunjuk tentang kemana kalian menuju sangat penting untuk pengoperasian bus yang aman. Kalian tidak hanya berbelok pada saat itu juga, terutama jika kalian berada di jalan multijalur. Aku harus menyelanya beberapa kali untuk mendapatkan petunjuk, dan dia mulai kesal tentang hal itu. Aku telah melakukan pekerjaan itu untuk sementara waktu, dan aku cukup baik dalam hal itu. Aku bergaul dengan baik dengan sebagian besar pemandu dan kami bekerja sama dengan mulus. Yang benar-benar bagus pekerjaannya akan memasukkan beberapa petunjuk arah mereka ke pengemudi yang dalam narasi mereka seperti salah satu ini. Oke, ketika kita sampai ke puncak bukit di depan, Gatewall akan berbelok ke kiri di 19 Street. Saat itu kita berbelok di tikungan. Jika kamu lihat ke kiri, dan lain-lain, dan lain-lain. Bagus, bagaimanapun, pemandu ini marah padaku saat aku menanyakan jalan padanya, seperti jalur mana yang harus aku lewati. Dia menggunakan mikrofon PA dan berkata kepada wisatawan, "Maaf atas gangguan ini, tetapi pengemudi kalian terus menanyakan arah kepadaku. Aku terus mengatakan kepadanya kalau aku akan memberitahu dia kemana dia perlu membawa kita. Dan lebih banyak omong kosong lainnya. Oke, aku pikir, kami akan melakukannya dengan cara pemandu belagu itu." Tak lama kemudian, pemandu ini mulai menceritakan beberapa kisah dan kami terus melaju. Jelas menuju keluar kota di jalan utama yang menjadi jalan raya negara bagian atau semacamnya. Setelah beberapa saat, dia memperhatikan di mana kami berada, dan menjadi sangat bingung. Dia tidak tahu cara yang baik untuk memutar arah, dan aku tidak menawarkan saran, hanya terus mengemudi sementara dia menyelesaikan ceritanya. Setelah itu, dia mulai melakukan pekerjaannya, dan kami tidak memiliki masalah lagi. Setelah kami menurunkan pemandu tadi, para penumpang dan pemandu wisata reguler memberitahu aku betapa lucunya perjalanan itu, dan kami semua tertawa terbahak-bahak. Cerita kedua. Tidak ada orang lain di sini. Oke. Pekerjaan pertamaku setelah lulus kuliah adalah seorang manajer di toko hardware regional tempat orang-orang menghemat banyak uang. Kami baru saja membuka toko baru yang memiliki 2 lantai. Itu membuat stres, dan aku memiliki asisten manajer toko yang sering lepas kendali ketika dia stres, yang di toko ini banyak terjadi. Suatu malam kami tutup. Aku adalah seorang manajer di area kasir atau pengembalian alias front end. Biasanya manajer front end dan manajer toko yang terakhir pergi. Itu adalah hari yang berat bagi kami berdua, tetapi kami akhirnya siap untuk mengunci toko dan pulang. Aku pikir aku mendengar suara dari lantai atas. Aku menyebutkannya kepada Bob. Dia bilang tidak ada. Ketika aku berkata, aku pikir aku yakin mendengar sesuatu. Suara Bob menunjukkan kejengkelan. Tidak ada apapun di sana, cowok. Aku tahu kalau aku tanya lagi, dia akan ngamuk. Jadi aku memutuskan untuk mematuhi. Oke. Dia mengatur alarm sensor gerak, mengunci pintu, dan kami mengucapkan selamat tinggal. Hari berikutnya, aku menemukan manajer teknik masih ada di dalam, dan gerakannya memicu alarm. Dia hanya duduk di area istirahat karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Keamanan muncul, dan setelah 90 menit, dia akhirnya bisa keluar dan pulang. Untuk kredit Bob, dia mengatakan kepada perusahaan kalau aku berkata, aku pikir aku mendengar sesuatu dari lantai atas, dan dia menolak mendengarkanku 2 kali. Manajer teknik juga santuy. Aku dibayar lembur untuk bermain HP semalam. Aku akan tetap melakukannya lain kali. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like,
komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.